ini kita akan kuliah bersama, mungkin tidak sampai jam 8.30, cukup kita hanya orientasi terlebih dahulu ya tentang penjelasan mata kuliah yang ada di My Class. Mungkin teman-teman juga sudah pada masuk di My Class ya di situ. Ini yang My Class di sini. Mata kuliah QQ Mojigo ini sebetulnya untuk angkatan 2019 itu hanya 2 SKS. Berarti hanya hari Senin saja untuk kelas A ya. Kemudian kelas B itu hari Kamis ya, pagi jam 7. Nah, di sini targetnya Anda bisa baca sendiri tentang perkuliahan ini, yaitu targetnya adalah membuat mahasiswa bisa mampu menulis dan membaca kosakata dan kanji level N4 gitu ya. Jadi di sini kok kecil ya? Kecil nggak hurufnya di situ? Ini udah pada masuk ke My Class belum, teman-teman? Sudah, Sensei. Sudah ya? Sensei. Nah, di sini nanti saya ada rencana pembelajaran. Jadi di sini anggap saja hari Senin ya, karena hari Rabunya tidak ada. Jadi hari Senin itu nanti ada kanji, kemudian ada goi. Jadi dua-duanya dipelajari di hari Senin ya. Ini rencana pembelajaran semester ini. Kali ini kita akan penjelasan silabus, penjelasan mata kuliahnya apa, kemudian buku ajarnya juga apa. Nah, di sini ada rencana pembelajaran dari 14 September sampai kira-kira 5 Januari. Ya, kalau ada libur ya bridging, mungkin karena pandemik bridgingnya nanti diganti dengan apa gitu, belum tahu ini. Tapi rencana perkuliahan sampai awal Januari. Nah, untuk buku yang dipakai adalah buku ini nih, buku kanji Story Day Oboeru Kanji. Ini udah pada punya belum? Yang ini? Udah, Sensei. Udah ya. Jadi nanti tinggal melanjutkan kanji yang ada di halaman nomor bab 11 sampai bab 19 kira-kira. Ya. Kanjinya itu dari bab 11 sampai 19. Itu ada nomor di situ. Misalnya tanggal 21 nanti itu bab 11 itu ada kanji nomor 188 sampai 206. Kemudian kan untuk goi itu Sorai no Koto. Ini nggak ada presentasi dulu ya. Presentasi mungkin nanti setelah bulan Oktober ini saya akan rubah nanti rencana pembelajarannya. Ini dulu saya buat ketika menyusun rencana dulu ya. Jadi presentasinya nanti saya contohkan misalnya untuk di sini kita pertemuan tanggal ini salah kok ini ya muncul bukan ini ya salah berarti yang bukan di daring tapi di kok munculnya di sini. Nah, ini ada yang hitam apa ya di komputer saya? Salah masuk, bentar, salah masuk. Ini bentar ya, saya masuk dulu di My Class-nya. Ini saya masuk kuliah daring. Salah. My Class. My Class itu untuk yang lain. Ini ya. Di My Class, kemudian semester 3, kemudian Chukyu Mojigoi 2017 itu maksudnya kurikulum 2017 ya. Jadi
Nah, ini agak besar ya, kelihatan besar toh, yang tadi kecil ya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi nanti presentasinya di itu dulu. Kita rubah lagi dulu ya, nanti bagi-bagi ya. Jadi contoh di bab pertama itu hari ini adalah penjelasan perkuliahan dari mulai 14 September sampai kira-kira Januari tanggal 1 atau mungkin bisa terlambat ya dan sebagainya. Nanti Anda baca dulu materi-materi yang ada di situ, kemudian penjelasan silabus, RPS dan sebagainya juga ada di sini, bisa di-download. Kemudian di sini ada attend ya. Attend itu berarti Anda harus absen di sini ya. Nah, kemudian Anda masuk absen di situ, nanti saya bisa lihat siapa yang absen atau siapa yang tidak absen. Ya. Teman-teman ngerti ya? Ada yang ditanyakan ya? Tinggal dicentang doang ya Sensei itu? Ya, centang aja. Centang berarti nanti saya akan terekap di situ. Sehingga nanti nilai itu akan muncul langsung otomatis nanti di akhir perkuliahan kalau sudah dicentang ya. Tapi ada waktunya kalau misalnya lebih dari jam 9 siang nanti itu centangnya nggak bisa dicentang ya. Karena saya udah setting sampai jam 9. Nah, contoh untuk perkuliahan minggu depan kita akan mempelajari kanji ini ya. Kemudian dan mempelajari kosakata ini dari website ini. Nih, ya. Nah, jadi nanti Sorai no Koto itu ada websitenya. Di situ Anda tinggal klik ke situ, kemudian pelajari kosakata yang ada di website ini. Nah, ini kan yang ada di website. Nah, kalau yang di saya, itu saya bikin modul. Modulnya nggak bisa diklik ya. Mana ya modul? Modulnya tuh nggak bisa diklik. Harusnya bisa diklik. Modulnya tuh saya udah buat daftar kosakata. Di sini masuknya ke sana ya. Oh, ke sini masuknya. Ke sini tetap ya. Nah, saya udah buat modul sebetulnya. Ntar saya cari dulu. Nah, nanti Anda tinggal pelajari dulu ya. Nih. Apa yang harus dilakukan teman-teman yaitu yang membaca kanjinya yang ada di bab 11 misalnya, kemudian nanti membaca kosakata yang ada di sini ya. Nah, nanti perkuliahannya itu akan membahas satu-satu kosakata ini. Kemudian saya akan melihat di dokainya. Dokai ini kemudian kita akan bahas bersama, baca bersama ya. Kemudian nanti saya perdengarkan misalnya kayak gini nih. Ini judulnya adalah Obong Matsuri bukan ya. Coba halaman bisa lihat. Dokai Kaiwa Dokai bab Kaiwa yang bab 20 itu ya. Dari sini ya. Oh, Sorai no Koto itu ya. Sorai no Koto itu ada di sini percakapan ya, misalnya Gomen Kudasai, saya kedengaran di sini. Kedengaran nggak? Halo? Dengaran Sensei. Ya. Jadi nanti kayak gini, kemudian Anda tinggal terjemahkan satu-satu. Ntar saya matikan dulu ya WA-nya ya, biar tidak mengganggu lalu lintas. Nah, jadi nanti kosakata yang tadi itu akan dipakai di dalam satu ya, Kobayashi-san no Uchide, Kobayashi-san no Computer ni Tsuite, kemudian Kobayashi Sorai no Koto 567.
Kemudian kairi no aisatsu. Contohnya di sini. Nah, kita akan bahas itu. Misalnya ini ya. Sorai no koto 25. Ini percakapan tapi kita akan lihat kosakatanya yang tidak mengerti, kemudian ternyata dokainya itu nggak ada ya, dokainya dikit ya. Coba misalnya sorai no koto, kemudian dokai. Dokainya itu ini, obong ya. Obong matsuri, nanti saya Nah, jadi ada kosakata yang tadi di bab 20 itu ternyata tidak dipakai untuk dokai ya. Untuk dokainya itu tidak dipakai. Kalaupun misalnya dipakai, itu adalah tentang pergi ke Kyoto ya. Atau Sorai no Koto kan tadi ya. Ternyata Sorai no Koto itu ada di Kaiwa saja. Tentang masa depan ya. Misalnya tentang ini. Ternyata hanya di percakapan, kosakata tersebut dipakai di percakapan. Nah ini contoh pembelajaran dalam kosakata. Jadi Anda kembali memakai kosakata terbaru aja di sini ya. Bab 20 misalnya Sotsugyo lombong itu apa? Iminya ada di sini ya, skripsi. Kemudian toke itu apa? Statistik misalnya. Kemudian shirio IMI, bahan data. Ini dihafalin dulu aja semuanya. Nanti kita lihat masuk di contoh kalimat. Ini banyak tuh, sampai berapa puluh kosakata gitu ya. Nah ini akan dipelajari nanti di goinya. Kalau kanjinya, Anda tinggal melihat buku ya. Buku itu kemudian balik lagi ke My Class itu ya. Nanti saya akan buat panduan untuk pengerjaan kanji itu seperti apa. Kalau kanji saya pinginnya Anda menulis ya, menulis kanji kemudian melaporkannya ke saya. Jadi ada kanji di sini. Ada berapa kanji ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau rata-rata 22 kanji ya. 22 kanji itu ada dipelajari di setiap pertemuan, setiap minggunya. Nah, nanti kalau Anda tulis kembali kanji ini, kemudian Anda latihan dengan contoh kalimatnya, kemudian Anda nanti dilaporkan ke saya melalui My Class ini. Nanti di My Class saya buat tempat untuk melaporkan Anda melatihan kanji itu. Jadi cuman gitu ya. Nah, penilaiannya untuk mata kuliah ini adalah 1, tes harian. Nanti saya akan buat tes harian. Nah, beda dengan Jawa Literasi kemarin. Kalau Jawa Literasi itu kan bukan mata kuliah bahasa Jepang, tapi untuk mata kuliah ini ada tes harian. Ada 3 kali tes harian, kemudian ada forum itu nanti forum diskusi, kemudian presentasi, kehadiran, soft skill, dan tugas akhir. Mungkin juga ada uji kom. Ya. Nah, tugas hariannya itu adalah misalnya setelah 3 kali pertemuan, maka saya akan adain tes harian. Di My Class juga. Atau tes harian itu berupa kuis. Ya. Berupa kuis kanji atau kuis moji goi. Nah, kalau di sini medianya pakai Google Form, tapi mungkin nanti di My Class saya buat ya, biar semuanya dipusatkan di My Class. Jadi di WA Anda cek, kemudian linknya nanti saya kasihkan, kemudian Anda jawab. Dan waktunya juga biasa dibatasi untuk mengerjakannya. Kalau tidak dikerjakan berarti Anda tidak mengerjakan gitu. Nah ini bobotnya dari penilaian itu. Tes harian 1 sampai harian 3 itu 30%, kemudian presentasi itu 15%, kehadiran 10%, soft skill 20%, dan tugas akhir itu 10%, dan uji kom kira-kira 10%. Nah, tugas akhirnya itu adalah misalnya Anda presentasi, kemudian presentasi itu diperbaiki. Nah, presentasinya nanti bisa berupa kanji, bisa berupa
goi. Kanji misalnya Anda membuat flashcard, kemudian Anda membuat daftar kosakata yang ada di tadi itu, ya. Kemudian Anda buat semacam flashcard gitu ya, semacam flashcard atau PowerPoint PPT ya. Contoh seperti itu. Kira-kira mungkin nanti Oktober ya presentasinya itu. Kalau sekarang pertemuan pertama sampai ketiga, keempat itu nanti saya yang akan memberikan materinya. Kira-kira untuk silabus ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan untuk mata kuliah Chukyo Mojigo ini? Sensei, untuk kanji tadi saya masih belum paham maksudnya gimana Sensei. Yang mana? Yang kanji. Bukunya udah punya kan? Bukunya masih ada kan? Teman-teman udah copy kan? Itu ya Sensei. Nah, nanti buka bab 11 misalnya. Nah, ada kanji tuh ya, ada kanji ito, ada kanji niku gitu. Nah, di situ kan Anda cari nanti contoh-contoh kalimat di buku itu. Kemudian contoh kalimat yang lain di luar buku itu. Nah nanti kalau untuk presentasi misalnya contohnya adalah seperti begini, ya. Tapi saya nggak akan presentasi dulu. Rencananya kanji itu adalah latihan aja, ya. Nih contoh presentasi dulu teman Anda. Saya tunjukin ya. Mana ya? Perkuliahan semester kanji. Kan. Sabar ya. Saya tunjukin kanji ya. Ini kuliah dulu ya, Chukyo Mojigoi, kelas ini, ini misalnya PPT kanji. Kalau PPT itu kayak gini, contohnya kayak gini. Tampilan PowerPoint udah kelihatan? Belum ya? Sudah Sensei. Masih buka ya, masih proses ya. Bentar. Kalau di kelas gampang, nanti kalau online kayak gini kayaknya agak ribet ya, nggak bisa langsung menunjukkannya. Nah nanti Anda akan kuliah offline itu kan bulan Oktober. Jadi kalau ada yang offline, ada yang online, ya silakan aja. Nanti kalau ini saya di rumah, tapi kalau nanti di kelas itu beda, suasananya lebih mudah. Nah ini jadi hari ini baru orientasi, belum ke materi ya. Kira-kira tugasnya seperti apa, kemudian, nah ini contoh ya. Jadi kanji yang tadi di list itu dibuat, kelihatan, kok cuma gini aja. Nah ada ya, nggak kelihatannya, cuman blank ya, salah ini. Nih. Nah ini kalau tugas saya seperti ini dulu. Bentar ya. Nah ini nih, contohnya kayak gini. Kanji
400 sampai 406. Ini contohnya kanji ki. Kemudian kanjinya ada kungyominya apa, naritachinya terdiri dari kanji apa, jumlah coretannya berapa, jumlah kosakata yang ada di buku berapa, kosakata tambahan apa, dan lawan katanya apa. Misalnya seperti gini. Nah ini flashcardnya seperti gitu ya. Misalnya ini kanji odoroku, ini terkejut, dibaca ada 22 coretan, ini termasuk kanji level berapa gitu kan. Ada odoroku, ada odorokasu, ada artinya terkejut dan sebagainya. Anda membuat kayak gini, ini tugas akhir ya, tugas akhir rencana seperti gini. Tapi dipresentasikan terlebih dahulu. Nah ini contoh dari mana referensinya. Di buku itu ada, tapi di buku kan Anda bisa baca saja. Nah ini kalau bisa Anda bisa buat PPT-nya. PPT-nya dengan PowerPoint. Oke, kemudian latihannya adalah Anda menulis kembali kanji-kanji ini ke dalam buku kotak. Ya, buku kotak itu loh, ada nggak buku kotak gitu ya. Kemudian nanti setelah perkuliahan Anda salin berapa kali, 2 kali atau 3 kali gitu. Kemudian kosakatanya ditulis juga, gitu, 2 kali atau 3 kali. Kemudian nanti difotoin ke saya, dikirimkan ke my class gitu. Itu loh. Rencananya tugasnya seperti gitu, biar Anda bisa. Nah kalau ini dipelajari sendiri ya, kanji yang ada di sini Anda pelajari sendiri. Misalnya lihat di YouTube, kemudian pelajarnya seperti apa. Nah kayak gitu ya. Kalau ini kayak bisa dilihat aja kok di YouTube semua. Kalau ini latihannya saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Mengenai perkuliahan ini. Halo. Ada yang tahu nggak? Ya, apa sih? Ya, ada pertanyaan nggak? Oh, tidak. Ya oke, saya lihat dulu ya. Saya sambil absen biar semuanya kedengaran suaranya. Yunasang, ada nggak Yunasang? Ada ya? Ali Arif? Hadir Sensei. Oke, Aulia Putri? Aulia Putri? Nggak ada ya? Tidak hadir, Sensei. Tidak hadir ya, oke. Izudin Sang? Hai, hadir Sensei. Jelang Ramadan Sang? Oke. Hadir Sensei. Praditya Sang? Hadir Sensei. Oke, Wildaniar Sang? Hadir Sensei. Rahmat Hidayat Sang? Hadir Sensei. Oke. Padil Hadis yang ada ya tadi. Oke. Ahmad Bustomi Sang? Hadir Sensei. Oke. Ali Pianisa Sang udah bisa masuk? Hadir, Sensei. Oke ya. Ali Pianisa. Pajar. Ada ya? Hadir Sensei. Muhammad Sri Apandi Sang? Hadir Sensei. Oke. Satrio Adi Sang? Ada ya? Satrio Adi? Oke. Hadir Sensei. Oke, Maulana Aditya? Hadir Sensei. Oke. Nurul Mutia? Hadir, Sensei. Oke. Hoirunisa Tiara? Hadir, Sensei. Muhammad Zakir Ramadan? Hadir Sensei. Ailangga Andika? Hadir Oke. Sensei. Talita? Oke. Hadir, Sensei. Eni? Hadir, Sensei.
Aditya. Hadir Sensei. Oke, Nurul tadi sudah ada ya, dan Amalia. 24 berarti ya. Nah, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 24 ya. Berarti nanti kelompoknya saya bagi menjadi satu kelompok itu 2 orang ya. Satu kelompok kira-kira 2 orang ya. Biar nanti tidak terlalu banyak kalau kelompoknya ini ya. Yang satu nanti presentasi kanji, yang satu presentasi goi gitu loh ya, biar bagi-bagi gitu ya. Nah, goi itu kayak tadi itu ya. Presentasinya seperti apa, saya akan buat listnya. Setiap orang rata-rata mempresentasikan 5 kanji dan 5 kosakata gitu. Jadi kanji ini kosakatanya apa namanya? Kanji ini seperti tadi itu ya, yang saya share tadi. Bentar, saya share dulu ya. Ini yang hadir 24, saya screenshot dulu. Nah, ini kan ada dari bab 11 itu 22, berarti nanti ini dibagi. Saya kasih apa namanya, satu orang 5 kanji atau 10 kanji ya, satu kelompok, biar semuanya bisa presentasi. Jadi nanti presentasinya 10 menit per orang. Yang satu mempresentasikan kanji, yang satu mempresentasikan kosakata gitu ya. Nah, kosakata itu yang diambil dari sini. Misalnya Anda, nanti saya kosakatanya saya kasihkan. Kosakatanya apa aja? Nah, ini misalkan misalkan nanti jelaskan tentang Sotsugyo Rombung. Sotsugyo Rombung itu contohnya seperti apa? Nah, Sotsugyo Rombung itu contohnya Anda buat kalimatnya seperti apa. Sotsugyo Rombung itu skripsi. Jadi Anda buat contohnya dari sini boleh ya. Lihat dari kosakata juga boleh, dari dokai juga boleh. Misalnya tentang kosakata apa ya? Kyoto no Ryoko. Ini bab 23 contohnya. Misalnya Kyoto no Ryoko, dokainya itu ternyata tidak Kyoto no Ryoko ya, tapi tentang okurimono. Nah, dokainya itu tidak sama dengan bacaannya ya. Jadi Kyoto no Ryoko itu berarti masih ke kaiwa ya. Misalnya Kyoto no Ryoko itu masih ke kaiwa. Di kaiwa itu ada contohnya apa? Misalnya baiteng obento kai ni ikimasen ka. Nah, di sini ada kosakata baiteng itu apa? Obento itu apa? Misalnya seperti ini ya. Obento itu bento, baiteng itu toko makanan ya. Kai ni ikimasen ka. Nah, contoh ini. Nah, berarti baiteng itu apa? Kosakata baiteng itu apa? Cari di sini. Goinya baiteng itu artinya mana? Sini. Kanjinya seperti gini, baiteng. Kemudian iminya itu adalah kios. Nah, kalau Anda mau kreatif, itu pakai fotonya baiteng itu seperti apa, ya. Kemudian contoh kalimat yang lain selain yang tadi di percakapan baiteng itu misalnya ekinoma ini baiteng ga taksang arimas, misalnya seperti gitu, ya. Jadi presentasinya adalah membuat contoh kalimat dari kosakata yang saya tuliskan nanti di list yang saya kasih tugas per orangnya. Kalau misalnya di sini ya kanji ada contoh-contohnya. Ini nanti saya buat aturan seperti gini. Materi kanji terdiri dari 360 sampai 500 itu kalau yang dulu ya, yang Chujoki Omojigoi ya. Tiap mahasiswa membuat PowerPoint
tentang 6 kanji dan mempresentasikan dalam kuliah online selama bulan apa ya, nanti bulan Oktober, bulan November. Ini contoh yang, tapi saya belum buat ya, belum buat listnya. Dosen dan mahasiswa lain tidak berpresentasi memberikan masukan, tiap mahasiswa membahas 6 kanji dari buku ajar kanji. Kuliah online dilaksanakan dari tanggal 14 sekarang sampai kira-kira bulan September, kemudian offline, kemudian online lagi. Ini contohnya, laporan presentasi akan dijadikan tugas akhir mata kuliah ini. Rencananya seperti itu. Ya, kayak gini, nanti saya kasih misalnya Arif, contohnya ini angkatan 2017, 2018 kemarin. Arif itu presentasi kanji 389 sampai 394. Ini contohnya kayak gini ya. Jadi tidak hanya saya aja yang berbicara di dunia maya, tapi Anda juga presentasi kira-kira 10 menit, mahasiswa 10 menit, ya, goi 10 menit, kanji 10 menit. Makanya tiap kelompok terdiri dari 2 orang saja, ya. Oke, itu rencananya saya. Ini banyak sekali tuh, ya. Tapi saya tidak akan semuanya, saya ambil kosakata yang kira-kiranya sangat penting untuk dikuasai oleh Anda. Mungkin kosakatanya berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau yang lainnya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Hari ini baru orientasi aja ya. Hari ini alhamdulillah semuanya hadir. Berarti 24 orang semuanya hadir. Edaran dari Warek udah dibaca belum ya? Belum ya? Tentang jadwal online dan ini loh yang saya share di grup. Jadi angkatan 2019 atau semester 3 itu nanti masuk offline itu tanggal 5 sampai 31 Oktober ya. Kalau yang menginginkan ikut perkuliahan offline. Tapi kalau yang tidak memungkinkan berarti kan ikut online saja. Gitu. Jadi online itu ya presentasi dari rumah, tapi nanti yang di kelas yang ada di Jogja kira-kira berapa orang itu kuliahnya offline di kelas. Jadi satu kali perkuliahan itu campur antara di kelas sama di online. Ada pertanyaan? Ya, 5 sampai 31 Oktober itu nanti kuliah tatap muka. Bukan, semester 3 itu tatap mukanya November nih saya. Oh, November ya. November ya. 2 sampai 2 November ya. Iya, November berarti masih lama lah ya. Berarti sementara pakai online dulu ya. Kalau yang ingin tatap muka ya nanti November ke Jogja gitu. Ini pada di Jogja semua atau ada di kampung semua ini? Jogja sensei. Berapa orang yang di Jogja? Saya di Jogja. Ya, nanti jangan memaksakan kalau memang tidak bisa ke Jogja ya kuliahnya tetap online. Tapi yang bisa di kelas ya bisa di kelas. Itu lebih memudahkan koordinasi kalau di kelas itu ya. Kenapa harus kuliah offline, kuliah online? Karena kami ingin memfasilitasi semuanya. Nah, yang saya paling khawatirkan adalah kemampuan Anda dalam berbahasa Jepang ini, gitu. Ya. Karena online itu kan tidak ada tidak ada aktivitas ya. Maksudnya cuma mendengar doang gitu ya. Nah, aktivitas yang bagusnya itu adalah ya tadi menyalin kembali kanji yang dipelajari, kemudian membaca ya, sehingga Anda bisa kelihatan. Jadi nanti saya akan melihat di latihan membaca kanji. Misalnya ya, membaca kanji itu misalnya dari awal aja ya, Jikosokai misalnya. Nah, ini kan bisa mudah gitu kelihatan. Kalau ini kan belum ada kanjinya.
Kalau yang sudah ada kanjinya itu misalnya yang obong, nih bab 5. Ini kan udah semester 3. Ini saya perbesar. Ini kelihatan nggak ya ini? Kelihatan Sensei. Oke ya, misalnya kan kalau semester 3 itu belum kelihatan tuh apa pembelajarannya itu ya. Nah di sini contoh siapa ya, coba ya. Ini baru percobaan aja ya. Saya dengarkan dulu, nanti Anda baca kelihatan kanjinya apa ya. Di sini misalnya. Cokainya gini. Nah, itu kan kayak gitu. Nah, misalnya saya coba ya, suruh baca nih nomor pertama yang paling di atas siapa ya? Kompetensi pertama itu siapa? Biar tidak bosan ya. Yunas, coba. Yunasang, baca paragraf pertama. Bukan paragraf, kalimat pertama ini. Kalimat pertama. Nah ini nih. Kelihatan? Kelihatan. Coba suaranya kurang keras kok. Mana Yunas? Natsuni Naruto. Ya. Nihon no. Ya. Apa itu? Nihon no machi. Ya. Machi ya. Murade. Obong. Obong. Obong no. Apa itu? Gyoji. Oh iya. Juji ga Miraremas. Oke ya. Tadi baca aja bisa misalnya, tapi ini ngerti tidak gitu kan? Natsu itu ada kanjinya sebetulnya. Natsu ni Naruto, Nihon no Machiya, Murade, Obong no Gyoji ga Miraremas. Nah ini bisa baca tapi nggak ngerti kan percuma juga. Jadi nanti kosakatanya adalah Natsu, kemudian ni Naruto, Nihon, Machi, Mura, Obong, Gyoji, Miraremas. Ini udah bisa kalau membaca, tapi ngerti nggak gitu loh. Nah itu kan harus kalau di kelas kan kita bisa lihat gitu latihannya. Nah Natsu itu kanjinya seperti apa, kalau bisa dicari kanjinya apa. Kemudian obong juga ada kanjinya, obong no kanji itu seperti apa. Jadi Anda belajar membaca kanji dan menulis kanji. Nah, kalau yang Nihon ya saya kira udah pada bisa membacanya, tapi kalau disuruh menulis mungkin belum tentu bisa menulis machi gitu ya. Mura juga belum tentu gitu. Nah, jadi seperti itu. Contohnya tadi, nanti saya kalau perkuliahan online saya akan suruh seseorang baca, kemudian kita terjemahkan. Misalnya yang alif, itu artinya apa sih alif Sam? Yang nomor 1 ini? Coba alif Sam, kira-kira apa nih? Ketika musim panas tiba, di desa dan kota Jepang, apa obong itu apa obong? Terlihat ada festival obong. Ya, begitu musim panas ya, bukan. Jadi ketika itu kan Naruto kan, Naruto itu begitu musim panas maka terlihat event-event obong di kampung-kampung dan kota-kota di Jepang gitu ya. Nah itu terjemahannya, tapi kalau saya inginnya adalah bukan hanya terjemahannya tapi adalah 1 kanjinya bisa membaca, 2 kosakatanya mengerti, 3 pola kalimatnya mengerti juga. Jadi mata kuliah Mojigoi ini sebetulnya bukan hanya membahas tentang kosakata aja,
tentang kanji saja, tapi kalau bisa tuh semuanya, sehingga di Norikushikeng itu Anda tahu Naruto itu adalah menjadi atau begitu. Misalnya Fuyu ni Naruto, Yoru ni Naruto, ya begitu jadi malam, begitu menjadi malam, maka menjadi gelap misalnya seperti itu. Miraremas itu artinya bisa melihat, bisa terlihat. Bentuk dapat, miru jadi mirareru, bentuk dapat, sama dengan dekiru. Miru kotoga, dekiru itu bisa dibuat dengan miraremas gitu ya. Jadi kalau kalimat di awal, di Shokyu dulu kalimatnya adalah gyojiga, myoji o miru kotoga dekimas gitu. Jadi ga-nya hilang diganti jadi o. Kemudian miru kotoga dekimas. Kayak gitu ya. Jadi kalau di online memang capek itu menerangkannya gitu. Tapi Anda ini bisa buat contoh untuk yang kebagian kosakata obong misalnya. Nanti buat contoh kalimat dengan kosakata obong. Bisa ngambil dari sini, kemudian Anda jelaskan. Obong itu adalah apa gitu. Perayaan di musim panas kayak gitu. Nah, jadi belajar kosakata dan belajar kanji itu bukan hanya sekedar belajar kosakata ini artinya ini, kanji ini gitu bukan ya. Tapi paling tidak aplikasinya itu seperti apa ya. Kemudian Anda contoh kalimatnya mengerti gitu. Nah, kalau bisa sih saya pinginnya yaitu tadi Anda teman-teman itu bisa membaca ini dengan lancar. Artinya kemampuannya bisa dilihat. Nah, kalau di kelas itu saya bisa lihat siapa yang bisa baca, siapa yang tidak bisa baca gitu ya. Karena bisa-bisa semuanya kebagian. Tapi kalau di online mungkin kecil. Ini contoh pembelajaran Goi dan kanji itu. Kalau kanji itu kan harus ada cara membacanya, cara menulisnya. Misalnya kalau saya melihat kanji itu ada cara membaca seperti ini. Menulis. Ya. Ya, ini contoh aja ya, belum semuanya. Anda siap-siap aja baca buku itu. Kalau ada yang tidak mengerti nanti saya tanyakan, nanti kita jawab secara online. Misalnya kanji bulan Juli ada nggak foto bulan Juli? Kanji saya belum belajar. Nah ini, misalnya ada kanji pembelajaran kanji ini. Ini bisa lihat gak teman-teman? Apa namanya? Layar saya bisa kelihatan nggak? Halo? Halo? Kedengaran? Kedengeran Sensei. Ya, ini contoh ya pembelajaran kanji. Videonya kelihatan ya? Tidak ada Sensei. Belum muncul. Iya. Masih hitam gitu ya kelihatannya. Belum muncul memang. Ini kayaknya komputernya. Kelihatan nggak ini? Masih di webnya Sensei. Oh, ini ada nggak? mungkin di close dulu aja Sensei, SS-nya di SS lagi. Oke. Kalau gitu saya share lagi ya. Share. Ini wakil di Apa sih? Coba saya tutup dulu ya. Coba katanya. Ya bagus mas. Nanti Bapak jadi. Coba belajar dulu. Habis dari Bapak kita mau Ini kelihatan nggak video ini? Kelihatan Sensei. Kelihatan Sensei. Kiri. Kelihatan Sensei. Ya.
Itu cara menulis kanji ri misalnya. Kelihatan ya? Nah, ri itu kan baru cara menulisnya aja. Artinya juga Anda harus cari gitu loh, ya. Ini video aja. Video cara menulis kanji yang bagus gitu. Sensei, Sensei, mau tanya, kan kalau kanji satu ada beberapa kanji yang cuma berdiri satu kanji itu nggak bisa dibaca ya Sensei, maksudnya cuma dibaca onyominya, terus nggak ada artinya gitu. Maksudnya artinya itu gimana Sensei? Maksudnya kosakatanya gitu apa gimana? Ya, di buku kan ada, di buku yang apa namanya, kanji yang tidak bisa digabung dengan yang lain, kanji sendiri gitu ya. Itu berarti harus dicari kosakata yang gabungannya dengan kanji yang lain. Nah, nanti misalnya kanji gakusei. Gakusei itu kan ada gaku dan sei. Nah, gaku itu bisa membuat kalimat apa aja. Ada gakubu, ada gakumong gitu loh. Nah, mongnya itu nggak mempunyai arti, tapi dia mempunyai arti ketika ada gakumong. Mongnya itu kan pintu ilmu misalnya. Jadi gakumong itu adalah ilmu. Gakusei berarti gakusei, hidup untuk belajar, berarti mahasiswa yang hidup untuk belajar. Jadi mahasiswa itu adalah sensei misalnya. Sensei itu saki ditambah sei, jadi baru duluan lahir gitu. Jadi kalau sensei itu artinya orang yang duluan lahir gitu. Orang yang duluan belajar gitu. Nah kayak gitu-gitu kalau saya lihat itu kanji seperti itu. Nah tapi nanti saya pinginnya adalah satu, Anda banyak berlatih menulis kanji. Dua, banyak berlatih membaca kanji juga. Itu sekaligus berlatih membaca kosakata. Nah, misalnya tadi ya, di kosakata itu, saya sharing lagi. Kosakata yang ada di mana ya? Sini, ya. Yang di Jeplang tadi ini ya, kosakatanya banyak sekali ya. Ada Setsugyo ini dibaca pakai hiragana aja gampang, tapi kalau Anda baca kanji itu pusing ya. Kangke misalnya kanjinya apa di sini, iminya apa, di sini ada kosakata. Cara bacanya juga kangke gitu ya. Kangke, bisa mokuteki. Mokuteki. Jadi Anda tuh hatsongnya bagus, ya, pengucapannya bagus. Di sini ada cara membacanya. Tujuannya. Kemudian kakebasi, kanjinya kayak gini. Kakeknya nggak pakai kanji, tapi cara bacanya adalah kakehasi. Artinya jembatan antara negara ya. Nah, ada contohnya ini, kemudian kalimatnya seperti apa, Anda ngerti tentang jembatan antar negara ini apa, gitu loh. Jembatan negara itu misalnya, di masa yang akan datang, saya ingin menjadi penjembatan antara Jepang dan Indonesia. Misalnya kalimatnya adalah, Watashi wa shorai, Indonesia to Nihon to no aida ni kakebase ni naritai to omotte imasu, misalnya. Saya ingin menjadi jembatan perantara antara Indonesia dan Jepang. Kayak gitu. Contohnya itu dibuat kalimatnya, ditulis gitu. Dibuat satu nggak apa-apa, tapi kalau dibuat 5 contoh dari kakebasi gimana? Pusing kan? Susah nanti ya. Tapi kalau bisa buat 5 contoh kalimat, bagus sekali itu. Berarti pemahaman kosakatanya sangat bagus. Contoh ryugaku ya. Ryugaku itu artinya mahasiswa asing. Belajar di luar negeri. Contoh dari ryugaku ini banyak ya. Nihon ryugaku ryoshio to omoimasu. Saya bermaksud pergi belajar sebagai mahasiswa asing di Jepang, ryugakusei.
Nah, jadi ryugaksha itu harus dipahami ya, satu pertama sebagai kosakata, kedua sebagai kanjinya seperti apa, ketiga cara bacanya, hatsongnya itu, intonasinya itu seperti apa. Panjang pendeknya itu harus seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Setelah ini ada perkuliahan lain enggak? Ada ya? Bunggaku ya? Ada sensei. Oke. Jam 1. Oke, kalau gitu saya tidak akan lama-lama, cukup 1 jam saja, efektif ya perkuliahan tatap mayanya. Tapi Anda harus belajar banyak mandiri, terutama dalam membaca tadi kosakata dan kanjinya. Nah, saya belum ngasih tugas untuk minggu ini. Anda silahkan baca-baca dulu di My Class ini ya. My Class punya saya itu bisa baca aja, lihat-lihat aja dulu, nanti bosan sendiri ya. Kalau udah bosan baru nanti lihat, misalnya satu baca silabusnya atau RPS dari perkuliahan ini, mana ya? Tujuan perkuliahan ini, target juga dibaca, mana ya? Nah, pelajari betul-betul apa Mojigoi misalnya. Mojigoi itu apa aja? Di sini saya ada perkuliahannya. Bolehlah kalau ada kritik tentang isi dari websitenya, silakan. Di sini mata kuliah Mojigoi merupakan apa? Kemudian ada kesalahan sensei di sini. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami kanji setara N4. Jadi kalau bisa Anda lulus N4 setelah belajar Tsukyu Mojigoi ini. Kemudian mempunyai kompetensi mahasiswa dalam memahami kanji setara kosakata setara N4. Nanti ada kosakata N4 dan kanji N4. Outcome-nya adalah ketercapaian ini. Nanti saya akan rubah ya. Rencana pembelajarannya ini saya akan ganti. Terus kompetensi, termasuk pembagian kelas, pembagian kelompok. Hari ini kan baru ini aja, baru rencana pembelajaran dan penjelasan mata kuliah. Besok minggu depan kita akan belajar tentang kanji yang ada di bab 11 dan kosakata yang ada di bab 20. Itu aja ya. Nanti kuliah sama Pak Nindar ya? Pakai apa? Pakai Zoom? Pakai MS Team? Biasanya pakai MS Team dan Oke. Ya udah, untuk istirahat dulu ya, biar nanti teman-teman ada waktu. Saya cukup sampai jam 8.10 lah. Ini kan udah 1 jam sudah saya rekam. Nanti 1 jam 9 menit ini. Berarti saya tidak sampai 90 menit karena baru pertama kali aja. Karena minggu depan coba ya, Anda pelajari dulu bab 11 kanji sama bab 20 kosakata. Biar nanti kita bahas bersama-sama, kalau cukup waktunya ya cukup di kuliah tatap maya. Kalau tidak cukup nanti Anda di luar perkuliahan Anda belajar sendiri itu. Kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan ke saya. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Sehat semua? Sensei. Ya. Untuk kuliah offline itu maksudnya gimana sensei? Jadi kalau yang mau offline itu ikut online juga atau gimana sensei? Terus jadwalnya itu gimana sensei? Ya, jadwalnya seperti yang sekarang ya. Jadwalnya seperti yang sekarang, jam 7 masuk gitu ya. Nanti kalau yang offline berarti masuk ke kelas. Saya juga masuk ke kelas gitu. Gitu? Nah, yang online yang tidak bisa ikutan karena misalnya di luar Jogja, dari Kalimantan, dari mana, itu memonitor dari web, dari MS Team ini kayak sekarang. Nanti kalau dikasih tugas di kelas itu dikasih tugas menulis kanji ya dikerjakan lagi, nanti tunjukin ke saya melalui My Class itu. Jadi kalau yang di kelas itu lebih
lebih apa ya? Maksudnya lebih tetap muka kan? Tetap muka itu bisa kelihatan wajah saya nulis apa, saya apa gitu loh. Anda aktivitasnya apa gitu. Tapi kalau di online kan saya tidak tahu apa yang Anda kerjakan sekarang gitu. Apa belajar melihat bukunya tidak gitu kan? Nggak tahu. Nah, jadi teman-teman yang ingin kuliah offline berarti kan harus mengikuti prosedur kesehatan, datang ke Jogja 14 hari sebelumnya. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa ikut offline, mau online saja, ya monggo. Walaupun ada hanya 2 orang atau 1 orang yang offline, saya layani di kelas gitu. Jadi nanti di kelas itu dipasang video, kemudian Anda bisa lihat perkuliahan di kelas. Kalau sekarang kan saya ini kuliah dari rumah. Dari rumah ini saya ngasih perkuliahan. Tapi kalau di kelas berarti saya harus ke kelas jam 7 gitu. Kalau ada 7 orang yang di Jogja berarti 7 orangnya datang ke kelas gitu loh. Ya ada bagus ada tidaknya. Yang bagusnya kan berarti belajar langsung serius gitu loh, lebih serius. Kalau yang di online ini masih rebahan atau belum tidur, belum sarapan, lapar dan segala macam gitu. Apa Sri Apandi Sang? Ada pertanyaan? Silakan. Maaf Sensei, ini mungkin agak apa ya? Karena kan kebetulan ada kayak kabar-kabar mau ada PSBB lagi nih. Jadi misalnya untuk jadwal kuliah offline gitu, apa di setting ulang lagi Sensei? Maksudnya diatur ulang lagi jadwalnya untuk karena PSBB. Di mana PSBB-nya? Kan kemarin baru ada info katanya mau PSBB total, tapi masih sampai sekarang kan masih di Jakarta Sensei kebetulan. Ya. Misal nih sementara PSBB itu lagi, ada misalnya Jogja juga gitu, kira-kira kita kuliahnya gimana Sensei? Yang offline. Ya, jadi kita itu melayani dua permintaan. Ada yang ingin kuliah online, ada yang ingin kuliah offline kan begitu. Iya, Sensei. Kalau memungkinkan ikut offline, kalau tidak memungkinkan ya online. Ya yang penting kan yang paling utama kan kehadiran di My Class gitu ya. Jadi My Class itu adalah plafon online. Jadi kalau misalnya ada PSBB keseluruhan, berarti kan semua tidak bisa ke Jogja. Tapi orang Jogja yang ingin kuliah di kelas, kita layani gitu loh. Maksudnya gitu, OMY itu. Kayak kemarin wisuda. Wisuda itu dipilih, ada wisuda yang online, ada wisuda yang offline. Dua-duanya jalan gitu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, mungkin nggak akan dirubah lagi kebijakan dari UMY kayak gitu, dua-duanya dilayani gitu. Ya kalau yang mau offline, yang mau ribet-ribet ke Jogja ya silakan, tapi kalau yang mau online aja ya online lebih bagus gitu. Dua-duanya juga sama-sama belajar. Yang penting bagi saya adalah satu, kemampuan Anda meningkat. Bener sih. Nah, kan kalau online saya kurang yakin kemampuan Anda meningkat ya. Iya, karena kuliah sampai rebahan ya nggak belajar lah ya. Amalia, coba Amalia ada pertanyaan sih? Sensei, ini saya belum bisa absen di My Class. Jadi yang saya klik Chukyo Mojigoi itu masih kosong. Apanya? Soalnya ternyata ini yang mau absen. Yang mau dicentang-centang itu loh Sensei. Ya udah jam 9. Sampai setting jam 9. Terus ternyata di KRS saya jadwalnya Chukyo Mojigoi itu nggak ada. Kenapa ya? Tapi kan udah masuk ke My Class, toh? Udah bisa online, toh? Sudah. Udah Tapi yang punya Sensei nggak ada, masih kosong. Nggak ada gambarnya Sensei juga. Oh, berarti belum saya enroll ya. Amalia kan belum masuk KRS, toh? Sama Nurul Baikuniah ya? Iya, Sensei, saya juga. Iya, maksudnya belum saya masukin sebagai peserta perkuliahan saya. Jadi belum punya akses ke sana, masih kosong toh? Iya. Jadi Amalia sama Nurul ya. Oke, nanti saya masukin, kemudian Anda absen ya di situ. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke situ. Jadi kalau yang sudah KRS ya, saya add, kemudian saya masukin ke sana. Jadi pesertanya mahasiswa lain tidak bisa melihat link itu. Mahasiswa yang lain yang tidak masuk di grup peserta kuliah tidak bisa masuk itu. Tapi makanya kalau tidak laporan saya tidak tahu. Makanya tadi di absensi kok tidak ada Amelia sama Nurul. Oke ya.
Oke ya, nanti saya masukin ya. Ya Sensei, terima Nah, kasih. oke, ada lagi yang lain? Saya Sensei. Ya, Erlangga ya. Kan ini saya belum ke Jogja selama libur itu. Nah, untuk buku cetaknya itu masih di Jogja Sensei. Buku cetak yang apa? Buku cetak yang kanji. Oh, kanji. Ini di mana? Erlangga di mana Erlangga? Di Lampung Sensei. Oke, coba saya nanti cari yang e-booknya kalau ada ya. Kalau ada e-booknya nanti saya tak kirimkan ke semuanya aja. Kalau tidak ada ya minta difotokopiin ke teman-teman sebagian-sebagian gitu atau gimana ya. Nanti saya cobalah tiap pertemuan berarti kanjinya ya. Buku kanjinya nggak punya ya? Buku kanji punya tapi ketinggalan di Jogja, nggak kebawa Sensei. Iya, maksudnya buku kanjinya itu nggak punya kan, berarti nggak bisa lihat kan, nggak bisa belajar. Oke, kalau gitu nanti saya coba cari yang e-booknya. Kalau ada e-booknya saya kasihkan. Kalau tidak ada nanti saya fotokan, kirim ke WA gitu di WA. Muliana belajar per bab aja. Kalau foto buku di WA-in banyak sekali. Ya. Jadi kayak mahasiswa itu loh, SD itu loh, difotoin kemudian Anda latihan menulis gitu. Kalau bukunya nggak ada ya, atau di print sendiri gitu nanti, ya. Iya Sensei. Kecuali kalau minta teman ke yang di Jogja, tolong buku saya dikirimin ke Lampung gitu. Itu juga ongkos kirim sama aja dengan memfotokopi kan. Kalau ada yang ngirim gitu ya. Lalu kosnya juga dikunci sama siapa gitu. Oke, ya. Oke, ada lagi yang lain yang bertanya? Semua buku di bawah ya, semua buku kanjinya ada di rumah ya. Ada Sensei. Nah, kalau yang kesulitan nanti saya kirimkan, saya juga mencari e-booknya kanji itu biar mudah dipelajari semua. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Amalia, masih? Udah? Masih mengacungkan tangan? Hormat. Oke, kalau tidak ada, silakan Anda persiapkan untuk mengikuti perkuliahan yang lain. Hari ini kita tutup perkuliahan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda ngirim ke WA grup atau ke WA pribadi saya, boleh ya? Baik Sensei. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan odadik mulu. Ya ada buku panduan PTS ya mau Belilah odading mah. Oleh. Odading mah oleh. Ikan hiu makan tomat. Rasanya ada Iron Man. Masa sih? Oh iya, ini masih ada. Masih ada. Dasar jelang. Din, kamu dicari itu Din. Ayo jelang nakal. Ayo jelang. Din, kamu dicari Din.